Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Ada satu program disiplin positif yang kita kenal dengan restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Penerapan restitusi pada murid dapat dilakukan dengan 3 tahap yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikut akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menerapkan segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Kata bapak ini mau buka masjid dua. Permisi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Mas Putih. Mas Putih. Mas Putih belum ada Mas Putih. Mas Putih, kemudian Mas Mas Perpaduan. Perpaduan. Bima. Bisa aksesoris. Bima, tahu tidak apa yang menyebabkan di Bima Ibu panggil ke ruangan ini? Iya Bu, tadi Bima tidak masuk kelas ketika mata pelajaran Ibu. Nah, selama jam pelajaran Ibu itu, apa yang Bima lakukan? Bima di kantin Bu, Bima sarapan karena lapar dan tadi pagi terlambat bangun. Oh, terlambat bangun. Jadi agak kesiangan, jadi sarapan di sekolah. Kemudian berada di kantin gitu ya? Iya. Nah, Ibu paham ya nak ya? Ketika kita tidak makan, ketika kita menahan lapar gitu ya, tentu kita akan sulit konsentrasi belajar di dalam kelas, ya kan? Iya. Ya, Ibu paham itu. Tetapi di sini Ibu mengapa memanggil Bima? Bukan ingin mencari kesalahan Bima, bukan ingin mencari kesalahan Bima. Tetapi kita di sini harus menemukan solusi. Kira-kira bagaimana hal ini tidak terulang kembali? Karena Bima merasa tidak kalau Bima ketika di dalam kantin itu ada kerugian atau tidak yang Bima rasakan? Ada kerugiannya Bu, Bima ketinggalan mata pelajaran Ibu yang sudah Ibu jelaskan di kelas. Nah, ketinggalan jadinya kan? Dan ini kira-kira melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Iya Bu, Bima sudah melanggar peraturan kelas supaya kita masuk tepat waktu dan tidak terlambat. Nah, iya, tepat sekali ya nak ya. Nah, jadi kira-kira karena keyakinan kelas sudah kita langgar gitu kan, kira-kira apa yang dapat Bima lakukan ke depannya agar keyakinan kelas ini tidak terabaikan kembali gitu? Ya Bu, Bima minta maaf. Untuk mengatasi masalah ini Bima akan bangun lebih pagi atau sarapan di sekolah dulu. Sarapan di rumah dulu. Sekolah atau di rumah? Di rumah Bu. Kalau sarapan di sekolah Bima akan datang ke sekolah lebih pagi. Lebih pagi, iya. Berarti itu solusi ya nak ya, agar kamu tidak berada di kantin, kemudian mungkin tidak masuk ke dalam kelas. Jadi kamu usahakan bangun lebih pagi. Supaya bangun lebih pagi tentu harus Begadang. tidak bergadang ya. Jadi kalau untuk mata pelajaran yang tertinggal, materi yang tadi Ibu jelaskan tertinggal, jadi itu apa sebaiknya Bima lakukan? Iya Bu, Bima akan menanyakan ke teman. Dan kalau misalnya Bima nggak paham, Bima akan tanya ke Ibu. Bima akan temui Ibu. Berarti nanti ketika Bima memang sudah meminta catatan ke teman, kemudian Bima tidak paham, temuin Ibu di kantor ya nak ya. Jadi jika ini memang solusi yang telah Bima rasa yakin nih akan dapat merubah Bima menjadi lebih baik, Ibu harap solusi ini dapat Bima lakukan dengan baik, gitu ya? Iya Bu. Kemudian Bima berjanji pada diri sendiri bahwa Bima tidak akan melakukan hal ini baik pada pelajaran Ibu maupun mata pelajaran lain. Bisa ya nak ya? Bisa Bu. Bisa. Oke, kalau begitu Bima boleh kembali ke kelas mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Baik Bu, Bima pamit dulu Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Devi, Ibu ingin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi ketika jam mata pelajaran biologi berlangsung?
Saya mengerjakan tugas bahasa Inggris dan tidak fokus dalam mengikuti pelajaran biologi. Jadinya Bu Suci marah, Bu. Begitu. Apa penyebab Devi melakukan hal ini? Semalam saya kelelahan dan setelah sholat isya saya tertidur, Bu. Karena semalam sepulang sekolah saya membantu kakak menjaga toko. Oh begitu. Ibu paham dengan apa yang Devi alami, ya kan? Memang tidak mudah nak ketika kita belajar dari pagi sampai sore di sekolah, kemudian kita harus melanjutkan aktivitas lain di rumah, ya kan? Terkadang mungkin tugas dari sekolah bisa terlupakan karena saking kelelahannya ya nak ya. Tetapi menurut Devi, ini sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita yakini sebelumnya? Tidak, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya sudah mengabaikan keyakinan kelas kita untuk menghormati guru dan teman. Saya tidak menghormati Bu Suci yang masuk ke kelas saya. Iya. Jadi nak, ketika kamu berada di kelas, kemudian ada guru yang masuk, tetapi kamu mengerjakan dan konsentrasi pada mata pelajaran lain, bukan pada mata pelajaran yang guru itu tengah masuk itu, tentu gurunya merasa hal itu salah dan dia merasa tidak dihargai, ya nak ya. Dan teman-teman kamu juga, teman-teman kamu kalau tadi lagi berdiskusi, tiba-tiba kamu mengerjakan yang lain, akhirnya kan buyar konsentrasinya, ya nak ya. Jadi untuk mengatasi hal ini, kira-kira apa yang dapat dilakukan ke depannya? Saya akan menemui Bu Suci, Bu, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal ini pada materi apapun. Saya juga berupaya untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu. Bisa saja saya mengerjakan tugas sambil menjaga toko, Bu. Iya. Berarti mulai sekarang Devi berupaya untuk mengatur atau memanajemen waktunya lebih baik lagi, ya nak ya. Jika memang ini keputusan yang Devi ambil, maka Devi temuilah Bu Suci, meminta maaf dengan tulus dan berjanji pada diri sendiri bahwa Devi akan menjadi lebih baik, akan bisa mengatur waktu lebih baik, ya. Baik, Bu. Ya. Saya ya, Bu. Ya, sama-sama ya. Oke. Kalau begitu, Devi sekarang sudah boleh kembali ke dalam kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Bima Putra dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini senang dilibatkan dalam proses praktikum segitiga restitusi karena saya diajarkan menemukan solusi dari permasalahan yang akibat melanggar disiplin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Juliandri dari kelas 10 MIPA 1. Saya senang dilibatkan dalam praktik segitiga restitusi ini. Saya berharap semua guru dapat menerapkan praktik segitiga restitusi ini ketika menghadapi peserta didik yang melanggar disiplin sekolah, bukan dengan hukuman maupun emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.